Halo trader Indonesia dimanapun berada, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat trader Indonesia, trader market dimanapun berada. Semoga kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, diberikan berkat supaya kita bisa menjalani kehidupan kita dengan luar biasa. Seperti biasa trader, saya akan membawakan sedikit analisa harian kita pada hari ini, dan tema hari ini yang coba saya angkat adalah inflasi membuat anjloknya Bitcoin. Pengaruh inflasi di Amerika membuat banyak saham rontok, terutama saham-saham teknologi, karena saya udah bilang dari dulu bahwa Bitcoin sekarang bukan seperti Bitcoin zaman dulu. Bitcoin sekarang sudah bisa dijinakan oleh pemerintah Amerika. Terutama setelah perang, Rusia pingin menginvestasikan dananya di Bitcoin. Inilah yang membuat Amerika turun tangan, membuat undang-undang tentang kripto, sehingga kripto bisa dalam genggaman Uncle Sam. Oke, kita mulai. Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat trader Indonesia, trader market dimanapun berada. Kita akan mulai langsung trader analisa harian kita. Nanti permasalahan tentang anjloknya Bitcoin saya akan jelaskan di segmen terakhir di bagian Bitcoin. Tapi awal ini saya akan memulai dulu dengan penjelasan dari seperti biasa. Euro, Uncle Sam, dolar. Yes. Trader semuanya, bagaimana pergerakan euro Uncle Sam dolar pada hari ini? Seperti biasa kemarin, euro Uncle Sam dolar benar-benar jatuh lagi. Berita ekonomi yang dikeluarkan, IHK yang dikeluarkan yang menurut dia lebih tinggi, membuat penguatan terhadap dolar. Dia bisa menekan mata uang lainnya. Kita lihat, euro Uncle Sam dolar mengalami rebound ke arah 1.0550 di sekitar 1.0545 setelah sempat jatuh. Ya. Di posisi 1.0500 ya, saya pindah dulu. Nah, ini dia. Yes. Jadi trader euro mengalami rebound ya. Trader bisa lihat indeks dolar Amerika sempat menguat setelah keluarnya data inflasi yang memanas lebih daripada yang diperkirakan. Untuk angka tahunan, laporan dari Departemen Tenaga Kerja Amerika mengatakan bahwa inflasi naik sebesar 8,3 ya. Padahal diperkirakan 8,1. Wah, semakin naik semakin tertekan. Ini dia. Ini dia yang harus diperhatikan oleh para trader semuanya. Meskipun lebih rendah dari bulan Maret sebesar 8,5 yang merupakan level tertinggi selama 40 tahun. Kenaikan tingkat suku bunga dari Europe Central Bank pertama kalinya kemungkinan terjadi pada bulan Juli. Hal ini membantu menopang euro USD. Berarti kalau bulan Juni, bulan Mei, April, Mei, Juni. Waduh, berarti bulan ini masih tertekan juga nih euro USD nih. Jadi masih bermain di area-area itu aja. Di prinsipnya kalau saya pikir sih, dia udah turun tadi ke 1.04, 1.05. Jadi akan bermain di sekitar itu aja, 1.5, 1.4, 54. Tapi kalau bisa naik sampai 1.89 kayaknya. Ya, berarti kita akan bisa menunggu itu sampai bulan Juli ya. Nah, oke. Kita sekarang masuk di platform trader. Kita coba masuk di platform. Kita lihat, masuk aja di platform. Di platform mana ini platform? Nah, oke, kita masuk. Trader semuanya, kita masuk di platform di euro Uncle Sam dolar. Seperti yang telah saya bilang bahwa tendensi hari ini masih malu-malu kucing. Ya, awalnya tadi dia sempat menguat ya mata uang ini, tapi di akhir-akhir ini dia agak sedikit mengalami penurunan ya. Kita bisa lihat bahwa tendensinya masih awal pasar Eropa, jadi kita belum tahu arah pergerakan ke depannya kayak gimana ya. Jadi tendensinya, tapi menurut saya tendensinya sih masih kuat bearish hari ini ya. Tapi nanti trader analisa lagi. Kita bisa lihat time frame lebih pendek. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa setelah dia turun, dia akan mencoba mengalami kenaikan. Padahal dia udah sampai turun di yang paling terendah nih. Di berapa nih? Sekarang dia udah sempat tadi menyentuh 1.04.903. Sekarang dia akan mencoba mendaki gunung ya. Dia akan mencoba mendaki
Kalau analisa saya, kalaupun dia naik, dia akan mencoba sampai di 1.05235. Dari rentang harian yang saya coba bawakan 1.0528 sampai 1.05305, dia akan mencoba untuk mendaki sampai ke poin 1.05230. Ya. Nah, oleh karena itu trader harus bisa mengamatinya. Kalau trader mau trading, trader bisa menggunakan fungsi pending order, ya, buy stop, ya. Sehingga dengan asumsi bahwa misalnya trader menggunakan buy stop di posisi 1.05148, ya. Artinya berasumsi dia akan naik terus, nanti trader tinggal bisa lihat aja sampai di titik sini, ya. Take profitnya misalnya 1.05233, contoh seperti kayak gitu, ya. Terserah trader. Intinya trader yang lebih paham, tapi menurut analisa saya, dia akan mencoba naik sampai ke level 1.05232. Ini dia. Ya. Nah, ini dia. Nah, 3132. Ya. Dia mencoba naik sampai sana. Oh, kita tinggalkan pound euro angkel sam dolar. Kita coba masuk ke mata uang pound sterling angkel sam dolar. Bagaimanakah berita dari pound sterling angkel sam dolar, trader? Kita coba langsung melihat aja. Untuk pound sterling angkel sam dolar, kita bisa lihat di sini dengan jelas bahwa GBP USD mungkin menemukan penawaran jual yang signifikan. Signifikan. Jadi sebenarnya GBP USD ini dia masih bisa turun di 1.2200. Ya, nilai psikologi masih bisa turun dia. Tapi nanti kita lihat hari ini, karena hari ini news yang sangat luar biasa di GBP USD. Ya, mempengaruhi pound sterling. Apakah dia bisa rebound balik naik ke atas atau dia malahan turun sampai ke bawah? Bisa disaksikan oleh para trader semuanya, ya, bisa dianalisa. Nah, IHK Amerika lebih tinggi, yang tadinya 8,1 naiknya hasilnya 8,3. Kemungkinan kenaikan suku bunga 75 BP basic point oleh The Fed. Artinya kalau kenaikan suku bunga, artinya dia bisa menambah tekanan lagi buat mata uang lainnya, ya. Jadi kemungkinan bisa turun lagi mata uang lainnya, trader. Hawkish apalagi diberikan, artinya emas bisa jadi turun lagi, trader. Ya. Nah, selanjutnya trader, PDB Inggris terlihat melemah pada angka bulanan dan tahunan. Waduh, kalau melemah angka bulanan dan tahunan berarti masih bisa nyunsep terus nih turun ke bawah, ya. Oh, kita lihat nanti beritanya kan hari ini, ya. Kita lihat pound sterling angkel sam dolar. Sangat jelas ini pound sterling angkel sam dolar di time frame 1 hari. Dia tendensinya lebih banyak ke bearish, walaupun dia udah bermain di sekitar garis-garis horizontal di sini. Garis-garis oversold, ya, di bawah, ya. Tapi kita belum tahu sampai kapan dia bisa naiknya, ya. Nah, trader bisa lihat arah ke depannya ini dia lebih banyak tendensinya lebih banyak ke bearish. Kita coba lihat di time frame lebih pendek, time frame 1 jam. Nah, trader bisa lihat dia udah mencoba dari rentang harian 1.21960 sampai 1.22561, ya. 2261, ya. Nah, trader bisa lihat di sini dia udah mencoba untuk menaik lagi ke atas, ya. Dia selama pasar Eropa dia mencoba untuk naik, ya. Nah, ini trader harus bijaksana melihat hal tersebut, ya. Nah, kalaupun dia naik, kita coba pindah dulu ke time frame lebih pendek 30, M30. Dia akan mencoba naik minimal sampai di sini. Minimal, ya. Nah, akan mencoba naik sampai di level sini, ya. 1.22276, ya. Karena kalau kita lihat juga ini udah terjadi titik perpotongan, ini juga udah arah udah melewati titik 30 ke atas garis 30, ya, di RSI. Jadi kemungkinan besar dia berapa jam ke depan dia akan mencoba naik sampai di 1.2276. Apakah dia bisa lanjut lagi ke atas? Nah, kita akan lihat, ya. Tapi dia mencoba untuk naik, ya. Dia mencoba untuk naik. Nah, trader bisa lihat di sini, ya. Nah, 1.2276. Kita coba lihat yang lebih panjang lagi 4 jam. Oke, 4 jam dia udah seperti kayak gini, kemungkinan besar dia akan naik, ya. Oke, jadi nanti trader analisa ulang lagi, ya, berdasarkan apa yang telah saya sajikan, ya. Tugas trader nanti coba menganalisa ulang lagi, ya, trader, ya. Oke, trader selanjutnya kita bisa lihat langsung masuk nanti di, ya. Sekarang kita coba masuk di gold. Bagaimanakah gold, trader? Untuk gold, trader bisa lihat di sini bahwa harga emas melanjutkan pemantulan hari sebelumnya dari pertemuan support di 1835. Imbal hasil mencetak tren turun 4 hari karena The Fed beragam menggantikan inflasi yang panas, ya.
Tidak ada berita-berita utama memungkinkan para pedagang untuk mengkonsolidasikan penurunan baru-baru ini. Ya, karena tidak ada berita, makanya mengkonsolidasikan. Ya, hari ini beritanya palingan cuma GBP aja ya. Nah, kita coba lihat sekarang di platform. Kita lihat di platform trader. Nah, kita coba masuk dulu di platform. Kita lihat di pound sterling. Nah, trader bisa lihat tendensi hari ini dia akan mencoba untuk lebih naik lagi dari hari kemarin, ya. Kemungkinan selalu ada. Kita akan lihat setelah masuk di pasar Eropa, ya. Kita akan lihat, ya. Nah, kita akan lihat trader. Nah, untuk time frame lebih pendek, kita bisa lihat di sini, ya tendensinya, oke, dia akan naik ke atas. Makanya kalau menurut saya dia masih bisa naik terus ini trader. Dan kalau analisa saya dia bisa naik bullish sampai, menurut analisa saya dia akan mencoba bullish sampai di level sini. 1856. Tapi untuk bisa sampai ke level atas sini di titik resisten di sini 1860 menurut saya itu sangat jauh sekali trader. Walaupun dia untuk mencoba naik ke atas ya. Kita akan lihat arah pergerakannya ke depan seperti kayak gimana. Tapi menurut analisa saya dia akan mencoba di sekitaran 1856 sebelum dia akan naik lagi ke atas. Oleh karena itu trader bisa trading menggunakan pending order, buy stop ya. Trader mencoba trading di sana. Nanti trader tinggal kalkulasi aja take profitnya berapa, stop lossnya berapa ya. Berdasarkan keinginan dari trader semuanya ya. Sisanya ya trader tinggal diam aja. Biarlah market yang bekerja dan berjalan seperti gimana mestinya. Tapi dari sisi teknikal trader bisa lihat, dari sisi fundamental trader bisa lihat, sisanya trader menganalisa dan mengambil keputusan. Oke, kita sekarang coba pindah ke brand. Bagaimanakah harga minyak hari ini? Untuk harga minyak hari ini kita bisa lihat trader bahwa untuk harga minyak kali ini harga minyak tergelincir di awal perdagangan pagi ini. Mengambil dia jeda setelah melonjak lebih dari 5% pada sesi sebelumnya. Kita bisa lihat juga langsung di sini bahwa pada hari Kamis Brent turun 9 sen menjadi 107.42 ya per barrel. Di samping itu, Uni Eropa masih menawarkan embargo minyak ke Rusia, ya. Jadi ceritanya nih embargo masih terus jalan ini, ya. Yang menurut para analis akan semakin memperketat pasar dan mengalihkan arus perdagangan. Oke. Kita coba masuk di platform. Nah, Brent. Tendensi harian pada hari ini dia seperti yang telah saya jelaskan bahwa dia tendensinya lebih banyak menurun pada hari ini. Dengan harian saya yang coba saya bawakan ya. Sabar. Di 105 sampai 107. Nah, dia akan mencoba naik trader ya. Dia akan mencoba naik, trader bisa lihat sekarang dia masih coba naik, dia turun lagi. Kita bisa lihat, kalaupun nanti dia turun ya, menurut saya setelah ini dia akan naik sih menurut saya. Kalaupun dia turun, trader harus antisipasi di level terbawah di sini, ya. Nah itu dia. Kita coba lihat di time yang lebih pendek. Nah oke, kan dia akan mau naik. Kalaupun dia naik, palingan dia naiklah taruhlah sampai di sini, ya, taruhlah di sini. Dan menurut saya dia akan turun sih, ya. Nah ini dia. Ini yang harus diantisipasi oleh para trader semuanya. Ini yang harus diantisipasi oleh para trader semuanya. Di satu sisi dia masih bergejolak, di sisi lain kalau kita lihat trennya nih masih turun. Kalaupun dia turun, dia palingan menembus sampai di 105 poin berapa ini. Nah, ini dia. Poin 16. Nah, trader bisa melihatnya di situ. Oke. Selanjutnya trader kita masuk. Kita masuk ke Bitcoin atau kripto. Untuk kripto, trader bisa lihat harga Bitcoin kripto berjalan masih terus melakukan keterpurukan. Hancur-hancuran kripto hari ini dia turun sampai 26. Bayangkan. Berapa jam yang lalu 31. Tiba-tiba dia turun sampai 26. Nanti saya akan menceritakan kenapa. Harga Bitcoin di coin market dia melemah 5,20% dalam 24 jam terakhir dan 26,9% dalam sepekan. Harga saat ini Bitcoin berada di level 29.000 bla bla bla. Tapi ini udah lewat ya. Sebenarnya bukan 29, tadi udah sempat 27, 26 malahan tadi barusan. Oke.
Sekarang kita berbicara tentang kripto. Karena tema kita hari ini tentang kripto, di mana tema yang saya coba angkat ini adalah inflasi merontokkan kripto. Kenapa saya bilang itu? Kenapa saya bilang seperti kayak gitu? Karena sudah lama sekali, mungkin beberapa bulan yang lalu di webinar saya sudah bilang bahwa kripto sekarang sudah tidak seperti kripto zaman dulu. Kripto sekarang dia udah mirip dengan saham atau minyak, gold. Kenapa? Karena pertama, kripto Amerika udah turut campur. Kemarin, waktu permulaan perang, Rusia pingin menginvestasikan dananya ke kripto. Amerika mengambil melangkah cepat untuk membawa undang-undang kripto ini dalam undang-undang perekonomian mereka. Supaya Amerika bisa mengontrol. Kalau sudah bisa mengontrol kripto, artinya kripto sudah bisa ditekan. Sekarang kripto sudah mirip dengan misalnya Nasdaq dan lain-lain. Dan kenapa kripto saat ini dia turun, trader? Alasannya cuma sangat simpel. Inflasi yang terjadi. Akibat inflasi, saham-saham pada rontok semua. Misalnya, saham dari Nasdaq, ya, udah pada rontok. Dan sebenarnya pengaruh kripto turun itu sebenarnya paling simpel. Pengaruh utama kripto turun itu sebenarnya pengaruh inflasi aja yang terjadi. Ya. Dia berbanding terbalik. Di saat harga dolarnya tinggi, inflasinya terjadi, kriptonya akan semakin menurun. Ya. Makanya sudah dibilang bahwa kripto ini seperti emas digital, ya. Dalam hal, ya dia udah seperti kayak gitu. Hawkins yang diterapkan momok buat emas, momok juga buat kripto, Bitcoin terutama. Ya, kripto tertua. Tapi sebenarnya, sorry trader, kripto ini dia turun itu karena lebih banyak ke faktor internal inflasi yang terjadi di Amerika, pengetatan yang dilakukan oleh Amerika, ini yang mengakibatkan kripto turun karena banyak saham-saham rontok, terutama saham-saham di industri komputerisasi dan lain-lain. Kenapa? Karena kebanyakan bos-bos perusahaan-perusahaan telekomunikasi ini mereka lebih banyak menginvestasikan dana mereka di kripto. Oleh karena itu, dengan jatuhnya saham-saham mereka membuat kripto ini lebih jatuh lagi. Nah, saya memang kemarin analisa saya bilang batasnya 28, tapi rupanya dia udah turun, ya. Dia udah turun sampai hari ini ke 25, ya. Tapi memang ada beberapa analis juga ya bilangnya 26. Kripto ini sudah dibikin batasan dari 25 sampai 30. Sudah dibikin batasan, ya. Oleh karena itu kalau saya bilang kalaupun dia mau naik, titik resistennya itu ya mungkin sebesar di 32.000. Oke, kita masuk aja langsung lah ke platform. Biar lebih gampang ya. Trader bisa lihat di sini. Trader kalau lihat kripto di sini ya, dalam hal ini Bitcoin, trader bisa lihat ya, saya kecilin dulu. Nah, ini. Trader bisa lihat. Ya. Lihat ini stochastik kita hapus dulu. Nah, trader bisa lihat ya. Nah, trader bisa lihat kripto, kejatuhan kripto, trader bisa lihat nih. Nih. Dia sekarang di 26 ya. Nah, trader bisa lihat. Dia mengulangi kisah yang di sini, trader. Sabar. Dia mengulangi kisah di sini. Nah, di sini. Ya. Apakah dia bisa sampai di level sini, trader? Ya. Ada mengulangi kisah yang lebih rendah lagi mana? Wah. Ini 37. Ya, sabar. Ya sorry, jangan 1 jam, 1 hari. Nah, trader bisa lihat. Nah, trader bisa lihat. Trader bisa lihat. Nah, ya. Nah, turun di sini ya. Trader bisa lihat arahnya. Turun sampai level 26. Trader bisa lihat sebenarnya kemarin ya, kenapa dia turun sampai level 30? Karena kemarin itu kalau trader lihat, dia bisa sampai di level sini. Nah, ini adalah, nah ini di level sini, 29 ya.
Nih, trader bisa lihat arah pergerakannya. Dia naik, sabar ya, saya turun. Naik, dia turun. Sorry. Nah, trader bisa lihat ya. Dia naik lagi, dia turun lagi. Dia bikin puncak dan lembah. Sorry. Dia turun lagi, dia bikin puncak dan lembah. Nah, trader bisa lihat. Dari sini trader kita udah bisa tahu bahwa arah pergerakannya ini ke depan seperti kayak gimana. Ya. Kita ambil simpelnya di sini, ya. Nah, kita ambil simpelnya di sini, trader bisa lihat titik acuannya dia udah turun. Kalau di sini kita lihat, sama saya besarin sedikit dulu. Trader. Nah, trader bisa lihat acuannya itu, trader bisa lihat di sini. Ini titik yang paling terendah ya, 29, 28. Udah terjadi. Sekarang dia turun di 26 ya, dia udah sampai 26. Malahan saya bisa bilang 25 malahan ya. Ada kemampuan 25. Apakah dia bisa turun terus? Nah, ini dia. Kalau bisa turun terus ya, tapi walaupun membutuhkan waktu yang lama ya, mungkin kalau sampai di level 11.000 itu sangat jauh banget, tapi kita akan lihat ke depan seperti kayak gimana trader. Sekarang udah masuk 26 aja itu level udah orang bilang level kritis banget trader. Ya. Level kritis banget. Apakah dia bisa turun sampai di level sini? 21. Tidak tertutup kemungkinan trader. Nih, kan? Nih, trader bisa lihat, saya besarin sedikit dulu. Sorry, terlalu. Oke, ini aja deh. Nah, apakah dia bisa turun di level 21 sini trader? Nah, ini dia. Ini dia. Nah. Oke, sahabat trader. Nah, ini dia, ya. Tidak tertutup kemungkinan dia masih bisa turun juga sampai ke level 21.700. Ya. Kita bisa lihat aja. Ini seperti pembalikan cermin di tahun berapa nih? Ini 30, ini tahun 2020 trader. Ya. Nilai terendah 2020 sekitar 28-an. Nah, ini ya. Ini. Apakah dia bisa turun lagi tanggal 18 Desember tahun 2020 mengulang waktu yang seperti yang terjadi? Tidak tertutup kemungkinan trader. Jadi kalau semakin dia inflasi semakin tinggi ya, tidak tertutup kemungkinan Bitcoin ini bisa nyungsep sampai ke 21.000 bla bla bla. Ya. Walaupun sekarang dia udah berada di 26 ya. Udah berada di 26, tapi kita akan lihat ya. Kita akan lihat ke depan seperti kayak gimana. Trader bisa lihat ini pengulangan aja nih trader. Ini pengulangan di tahun 2020. Ya, ini trader lihat di sini ya. Ini. Di sini pengulangan, di sini pengulangan, di sini pengulangan. Nah, ini tidak sempat. Nah, di sini pengulangan. Ya. Jadi trader kalau bisa lihat di sini ya, sahabat saya pakai ini aja dulu, mana sih stepnya. Nah, saya bisa lihat nih. Pengulangan ini terjadi nih trader. Pengulangan itu terjadi. Jadi tidak tertutup kemungkinan dia juga bisa turun sampai di level 21-an atau 22. Level yang bisa dijamah. Semua akan tergantung dari pergerakan inflasi yang terjadi di Amerika. Kalau Amerika memperketat lagi inflasi, membuat lebih hawkish lagi, maka Bitcoin tidak tertutup kemungkinan dia akan turun. Bukan cuma 26 sekarang, 25 bisa turun. Dan kalau saya bilang bisa mencapai 21 atau 22. Itu analisa saya. Ya. Analisa bisa saja benar atau tidak. Bisa. Tapi menurut analisa saya segala sesuatu bisa terjadi apabila kita melihat dari pergerakan sebelumnya. Kita bisa lihat dengan jelas ini ya. Oke trader. Sangat-sangat jelas apa yang sudah saya tunjukkan buat para trader semuanya ya. Nah, itu makanya kenapa saya bilang Bitcoin turun karena banyak faktor, dan salah satu faktor utama yang terjadi adalah karena inflasi. Ya. Oke trader, sekarang kita coba masuk lagi di
Informasi berikutnya, kita tinggalkan yang tadi. Informasi berikutnya dari kalender ekonomi. Trader bisa lihat kalender ekonomi hari ini. Harap diwanti-wanti GBP ya. Nah, udah mulai kayaknya tadi ya, barusan. Nah, dan trader bisa lihat juga nanti pada 19.30 klaim pengangguran awal. Itu dia. Harus bisa dilihat. Wah, penganggurannya 195 ya, berkurang ya. Wah, berarti kemajuan ini. Nah, trader bisa lihat ya, nanti pukul 19.30. Oke, udah selesai. Kita sekarang coba masuk di sini. Trader semuanya, kalau ada waktu dan kesempatan, jangan lupa untuk coba masuk dan mendaftar di market. Broker yang sangat luar biasa. Kita memberikan sinyal. Kita memberikan analisa yang sangat luar biasa, selalu saya bawakan. Jangan lupa ya, trader. Nah, kalau ada waktu dan kesempatan, trader bisa mengikuti juga rally, kontes rally market. Hadiahnya satu buah motor ya. Nah, tapi ada hadiah-hadiah yang lainnya yang bisa diraih setiap bulan. Nih, ada pemenang-pemenangnya, Mbak Umi, Mas Ketut, ya, Putu, sama abangku, Abang Ariandi. Bulan kemarin memperoleh hadiah dari Amarket, handphone dan apanya, watch ya, Apple Watch. Ya, ini dia. Ya. Silakan, caranya sangat mudah, bisa tinggal baca aja di bawah. Ya, ini tahap ketiga, nanti ada nih tahap kedua 4 sampai 6, 30 bulan 6 ya. Nih ada, bisa lihat ya. Nah, ini ada instrumen yang ditradingkan. Silakan daftar dengan deposit $200, bisa mengikuti ya. Daftar, isi akun Anda sebesar $200 atau lebih, terserah. Trading langsung kita bisa, Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti acara kontes ini. Trader, kalau ada waktu juga jangan lupa untuk membaca blog yang ada di Amarket. Sangat luar biasa pembelajaran buat kita semuanya. Oke trader, semuanya. Trader Amarket yang sangat luar biasa. Demikianlah pembahasan kita tentang analisa ekonomi pada hari ini, terutama tentang anjloknya Bitcoin. Saya harap kiranya apa yang saya bawakan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, assalamualaikum trader warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan-pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.